Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali di hari ini, hari yang Tuhan sediakan bagi kita sekalian. Supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan kita boleh memuliakan nama Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Hidup kita adalah hidup di dalam dunia yang banyak pergumulan. Kalau saudara mendengar berita, melihat televisi, mendengar radio, melihat WA saudara, begitu banyak pergumulan umat manusia dengan segala hal yang tidak mudah dalam kehidupan manusia. Saudara, tidak perlu kita jauh-jauh melihat kabar daripada berita-berita dari televisi, radio, atau yang lain-lain. Saudara-saudara, kita juga melihat ada teman kita yang menghadapi kesulitan. Ada anggota keluarga kita yang menghadapi pergumulan. Ada rekan kantor kita yang sedang punya permasalahan yang tidak mudah. Saudara-saudara, bagaimanakah kita harus bersikap di tengah-tengah pergumulan orang lain yang demikian berat? Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hal itu. Saya ajak saudara-saudara membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai dengan 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di ayat ke-17, Injil Matius mengutip kitab Yesaya yang berbunyi, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudara, Tuhan Yesus, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, ketika kita tahu akan firman Tuhan ini, dan kita tahu di sekitar kita ada orang-orang yang bergumul, menghadapi kesulitan, menghadapi segala sesuatu yang menjadi penderitaan dalam hidup mereka. Mereka mengalami putus asa. Saudara-saudara, bagaimanakah kita bersikap terhadap mereka semua? Saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita ada dua sikap yang dapat kita lakukan sebagai orang percaya. Yang pertama, saudara-saudara,
saudara bisa memberitahukan pergumulan orang lain kepada Tuhan Yesus melalui doa. Itulah mungkin yang dilakukan oleh Simon Petrus. Yesus datang ke rumah Simon Petrus. Kemungkinan besar Simon Petrus memberitahukan kepada Tuhan Yesus bahwa mama mertuanya sedang sakit. Maka saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon Petrus, maka Alkitab mencatat Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Saudara-saudara, maka Yesus, dia menyembuhkan ibu mertua Petrus. Memberitahukan kepada Yesus pergumulan orang lain. Sebagaimana Simon Petrus memberitahukan kepada Yesus, ibu mertuanya sedang sakit. Saudara-saudara, ketika engkau berjumpa dengan orang-orang yang ada pergumulan, saudara, pernahkah engkau memberitahukannya kepada Tuhan Yesus dan mereka mendapat pertolongan daripada Tuhan? Saudara berdoa bagi orang lain, berdoa bagi pergumulan orang lain. Saudara-saudara, satu pekerjaan yang baik sehingga orang lain boleh mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Itu yang pertama, saudara, yang saudara bisa kerjakan. Yang kedua, saudara bisa memberitahukan orang lain tentang Yesus. Atau saudara mengajak orang lain datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, itulah yang dilakukan oleh banyak orang, saudara-saudara. Ketika dikatakan menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Saudara-saudara, di Alkitab dituliskan orang-orang yang kerasukan roh jahat, orang-orang yang sakit, mereka tidak datang sendiri kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada orang yang membawa mereka kepada Tuhan Yesus. Saudara, ada banyak orang tidak tahu siapa Yesus. Ada banyak orang tidak mengenal siapa Yesus. Sehingga mereka tidak tergerak untuk datang kepada Tuhan Yesus. Siapakah orang-orang yang bisa memperkenalkan Tuhan Yesus kepada mereka? Itulah saudara dan saya. Kita yang sudah mengalami kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Kitalah orang-orang yang patut bersaksi, menceritakan betapa ajaib Tuhan Yesus, betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia penuh kuasa. Dan kita mengajak orang-orang yang perlu pertolongan bersama dengan kita datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dunia ini banyak orang membutuhkan pengharapan, karena di dunia ini ada banyak orang kehilangan pengharapan dan mereka tidak tahu jalan mana yang harus mereka tempuh. Ketika saudara membawa kabar baik kepada mereka, saudara menjadi orang yang sangat berbahagia, karena saudara membuka pengharapan dalam kehidupan teman saudara, keluarga saudara, sahabat saudara, rekan kerja saudara, teman sekolah saudara. Saudara, maukah saudara, ketika saudara melihat pergumulan orang lain, saudara menceritakan siapakah Yesus dan mengajak mereka mengenal Yesus dan mengalami kasih dan pertolongan Tuhan Yesus? Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Kami sering kali melihat teman-teman kami, sanak famili kami,
sedang dalam pergumulan. Ada kalanya kami membiarkan mereka. Kami kurang peduli kepada pergumulan mereka. Tetapi hari ini Tuhan ajarkan kami, supaya kami menjadi orang Kristen sebagaimana Kristus, peduli dengan orang lain. Ya Tuhan, tolong kami, supaya kami boleh melakukan sesuatu yang sungguh memberikan pengharapan kepada orang lain. Tuhan, tolong kami boleh mendoakan orang-orang lain di dalam doa-doa kami. Tuhan, tolong kami boleh menceritakan siapakah Tuhan Yesus, supaya orang lain mengalami kasih dan pertolongan Tuhan. Sehingga banyak di antara orang-orang yang putus asa, mereka kembali hidup. Mereka kembali boleh memuliakan Tuhan, bahkan bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami persembahkan hidup kami hari ini, supaya Tuhan pakai, diberikan kepekaan akan keperluan orang lain. Sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan, supaya mereka mengenal kasih Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.